Halo guys, perkenalkan nama saya Ika. Pada kepengurusan tahun ini saya diamanahkan menjadi CEO kaderisasi. Halo semua, kenalin saya Omi. Tahun ini saya diamanatkan sebagai Wakil CEO Kaderisasi. Halo semuanya, saya Rada Tujarna sebagai CEO Divisi Rumah Tangga 2024. Halo semuanya, saya Melianti sebagai Wakil Koordinator Rumah Tangga 2024. Halo, perkenalkan saya Octaviani Hun. Tahun ini saya diamanahkan sebagai CEO Danus. Halo, saya Megati Mulitna. Tahun ini saya diamanahkan jadi Wakil Koordinator Divisi Danus. Halo semuanya, kenalin saya Mariana Astinisi, biasa dipanggil Anya, Ana, atau apapun itu. Di tahun ini saya diamanahkan menjadi Koordinator Divisi Kominfo 2024 pada UKF Kewirausahaan. Perkenalkan, saya Komariatul Wahyu, biasa dipanggil Atun. Di tahun ini saya diamanahkan sebagai Wakil Koordinator Kominfo 2024. Halo guys, perkenalkan nama saya Iwan Hidayat. Di sini saya sebagai koordinator dari divisi eksternal. Halo, saya Laveda Lutfia, saya sebagai Wakil Koordinator dari Divisi Eksternal UKFK 2024. Hai. Halo teman-teman, saya Muhammad Rafi Fareza, Ketua Umum UKF Kewirausahaan 2024. Saya Iqbal Fansuri, Sekretaris Internal UKF Kewirausahaan tahun 2024. Saya Indah Puspitasari, Sekretaris Eksternal UKF Kewirausahaan 2024. Saya Nazrina Dwi Tiaskara, Bendahara Internal UKF Kewirausahaan 2024. Saya Juliana Priska Natasha, Bendahara Eksternal UKF Kewirausahaan 2024. Rasanya bangga banget bisa bergabung di kepengurusan Kabinet Interaksi ini, yang dimana di sini kan juga ketemu banyak teman-teman yang dari awal itu ada yang belum dikenal tapi bisa deket sampai bisa akrab banget karena bisa ikut jadi pengurus. Terus kalau ditanya capek juga capek, tapi karena ketemu teman-teman yang keren-keren banget jadi nggak berasa. Overall aman aja. Oke, perasaan saya menjadi pengurus di tahun 2024 ini sangat-sangat bercampur aduk ya. Soalnya dari saya sendiri tidak kepikiran bahwa bakalan bisa menjadi pengurus di tahun 2024 ini. Kesannya sangat senang dan bahagia sekali bisa ketemu sama teman-teman pengurus yang lainnya, sama WCO saya juga, Meli, selalu mendampingi juga di tahun kepengurusan 2024 ini. Kalau dari saya sih, kayak pas awal-awal ditawarin tuh kayak kaget, kayak ih kok bisa saya ditawarin gitu. Terus awalnya tuh kayak takut nggak bisa gini-gini, tapi kakak ngasih tahu kayak nanti belajar bareng-bareng gini-gini. Jadi di situ saya mengiyakan dan menjalani proker sama kakak-kakak dan banyak dibantunya itu sih. Mungkin kalau dari saya, mungkin kalau ditanya rasanya jadi pengurus UKFK 2024 ini, mungkin di satu sisi saya seneng banget gitu bisa dipercaya gitu untuk menjadi salah satu pengurus gitu. Di satu sisi juga kadang kayak takut, kayak ragu bisa enggak ya gitu ngemban tugas ini selama 1 tahun ke depannya gitu. Tapi juga seperti yang dibilang Kak Anya tadi juga, sebenarnya saya nanya juga siapa yang akan jadi partner saya, ternyata itu Kak Anya, yang dimana juga saya udah kenal beliau ini dari kepanitiaan EBAS, dia sebagai CEO PDD saya waktu itu gitu. Mungkin saja sih kalau itu tentang rasanya. Mungkin
jadi bagian dari kepengurusan UKFK tahun 2024 ini lumayan seru dan anggotanya juga asik-asik dan lumayan seru banget lah. Kalau dari saya sendiri, karena ini merupakan awal dari saya mencoba untuk menjadi pengurus di dunia perkuliahan, jadinya banyak tantangan, tapi karena dukungan dari teman-teman, dari kakak-kakak pengurus yang lain dan dari teman-teman anggota juga, jadinya kepengurusan 2024 ini terasa seru-seru banget. Kalau saya mungkin bilangnya apa ya, karena di 23 sendiri kan saya udah pernah jadi PPI juga, dan rasanya kalau ada orang bilang di kuliah itu ikut organisasi bisa jadi kita ketemu sama rumah kedua. UKFK tuh rumah kedua saya. Jadi misalkan kalau bukan, maksudnya itu kayak di tahun 2023 saya ngerasanya seru banget jadi pengurus gitu. Jadi di 2024 begitu tahu kalau misalnya saya bakalan dijadiin kandidat, ya udah saya gas-gas aja gitu, karena apa bilangnya ya, kalau misalnya kita nagih banget gitu. Terus tapi tentunya di setiap kepengurusan kita punya rasa-rasa tersendiri ya. Kalau di tahun ini nano senengnya iya, berat juga iya, terus kadang tuh bukan masalah organisasinya, tapi lebih ke diri pribadi aja. Kadang-kadang tuh suka mungkin karena saya udah pernah nih kayak gini, jadinya kayak ada berat banget gitu. Jadi mungkin, tapi di luar itu banyak banget hal-hal yang memang bikin saya sendiri tuh seneng banget berada di UKFK. Seperti yang saya bilang, UKFK itu udah jadi rumah kedua saya di kampus gitu. Oke, kalau soal tantangan ya, yang pastinya kan seperti yang udah kita tahu, kalau khususnya ya di divisi kaderisasi ini kayak apa ya, tugasnya lumayan berat. Terus program kerjanya juga lumayan banyak, hampir setiap bulan guys, hampir setiap bulan ada, dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan. Nah sebenarnya yang menjadi tantangan itu lebih apa ya, kayak gimana cara kita untuk bisa akrab dengan anggota, untuk bisa mendekatkan anggota gitu. Karena kan di sini tuh orang-orangnya tidak sedikit gitu, bisa kita bilang banyak. Nah itu sih yang menjadi tantangan terbesar kalau dari saya sendiri. Oke, untuk tantangannya itu dari divisi rumah tangga sendiri mungkin banyak ya, karena soalnya kita mengurus bagian sekret. Jadi mungkin tantangannya itu di sekret kadang ada anggota atau beberapa dari kita itu kadang lupa kalau udah dari sekret itu ngebersihin sekretnya, jadi sekretnya agak berantakan gitu. Terus tantangan dari prokernya juga banyak dari anggotanya, mungkin kita agak kurang aktif di divisi rumah tangga ini, karena memang di anggota kita ini kebanyakan dari semester atas kan, jadinya mereka nggak bisa terlalu aktif untuk membersamai di proker kita ini. Kalau tantangannya pastinya ada, mungkin tantangannya lebih ke pribadi mungkin, atau juga ke anggota juga, yang dimana susah banget ya, mungkin lebih ke pribadi ya, mungkin kita ngubah dari kebiasaan kita yang gimana tiba-tiba terus di sini tuh dijadikan CEO gitu, mengayomi anggota, sedangkan kita tuh juga butuh gitu juga. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya tentang tantangan yang saya hadapi, terutama pas awal-awal menjalani menjadi pengurus ini tuh ya, benar-benar itu di anggota sih di saya. Saya tuh bukan tipe orang yang bisa dibilang kayak cepet akrab sama orang gitu ya, tapi semenjak jadi pengurus ini benar-benar selalu berusaha gitu untuk selalu
mencoba untuk dekat dengan anggota, untuk rangkul anggota gitu supaya mereka juga merasa dirangkul dan bisa aktif gitu di UKFK. Terus juga pas awal-awal kepengurusan mungkin saya terkendala di desain mungkin ya. Soalnya saya emang benar-benar bisa dibilang masih baru gitu di Kominfo ini, karena pertama kali saya mulai ngedit-ngedit ini benar-benar pas ambil kepanitiaan PDD di EBAS gitu. Itu dari situ saya mulai kenal caranya desain ini, desain itu gitu. Mungkin itu aja sih kalau yang dari tantangannya yang lain. Ya sedikit mungkin dari saya juga, karena kita ditawarin menjadi CEO dan WCO Kominfo ini juga agak jauh berbeda dengan divisi yang kita ambil sebelumnya. Jadi agak kaget juga ditawarin menjadi CEO dan WCO Kominfo ini. Tantangan dari jalanin kepengurusan ini mungkin terkendala di anggota. Kita tidak bisa kayak merangkul semua anggota, pasti anggota punya kayak sifat yang berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan diri kita kepada anggota. Itu aja sih tantangannya. Ya, kalau dari saya juga sama sebenarnya. Tantangan yang paling utama itu mungkin dari anggota ya. Itu bukan salah dari teman-teman juga. Itu mungkin juga salah kita yang kurang merangkul. Terus mungkin karena dari yang kayak tadi saya sebutkan, kalau ini pengalaman pertama, jadi saya mungkin masih kebingungan gimana cara mendekatkan kepada teman-teman, atau bagaimana mungkin banyak kurangnya saya dalam membantu teman-teman mengurus proker dan lain-lain. Oke, mungkin saya dulu yang jawab pertama. Tantangan selama 1 tahun kepengurusan 2024 ini, saya rasa saya juga yakin sebenarnya setiap kepengurusan pasti memiliki tantangan yang berbeda-beda, tapi di tahun ini saya rasa mungkin lebih banyak tantangan atau hambatan yang kami hadapi karena lain hal begitu. Mungkin yang pertama dari anggota dulu. Mungkin yang pertama anggota dari awal sebenarnya anggota itu saya rasa sudah berjalan sesuai rencana saya, sudah aktif juga, sudah lancar-lancar aja. Cuma mungkin di pertengahan jalan ada beberapa anggota yang berhenti begitu, yang saya bilang begitu. Tapi dengan berhentinya atau mungkin hilangnya salah satu anggota pada saat itu, kita juga kita bisa menemukan anggota yang baru, kita juga bisa bangkit lagi dari masalah yang kita hadapi tersebut. Jadinya selesainya berhentinya anggota tersebut, setelah itu kita bisa lanjutkan begitu perjuangan ini. Jadinya tidak ada lagi anggota-anggota yang hilang atau berhenti lagi di tengah jalan seperti itu. Terus untuk proker, di sini mungkin proker mungkin yang pertama, kalau proker itu cuman di NEC aja mungkin yang menjadi kendala mungkin bagi saya, karena saya itu masuk UKFK itu di tahun 2022, yang di sana juga NEC-nya harus diganti dengan proker lain. Tahun 2023 NEC-nya tidak bisa berjalan. Maka kenapa di tahun ini mungkin kami dituntut untuk harus gitu melaksanakan proker nasional ini. Makanya di situ menjadi kendala mungkin yang sedikit berat begitu bagi kami, karena saya juga tidak ada pengalaman sebelumnya untuk mengurus proker nasional ini begitu. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dengan bantuan teman-teman BPI, BPH dan panitia begitu. Terus kendala yang lain, masalah sekret juga menjadi kendala kita di tahun ini, karena setiba-tiba itu sekret disuruh pindah, tidak ada informasi juga dari birokrasi, tidak ada informasi kenapa sekret kita harus dipindah. Jadinya setiba-tiba itu, tapi alhamdulillah kami bisa menemukan solusinya. Tapi mungkin di situ juga jadi kendala juga gitu untuk jalannya proker-proker kita seterusnya begitu. Kalau momen dan proker berkesan apa ya?
Mungkin kalau menurut saya sendiri itu makrab sih, karena merupakan program kerja dari kader yang paling utama dan bisa dibilang juga lumayan besar ya. Terus pokoknya dari makrab itu kita belajar kayak gimana untuk proker-proker selanjutnya gitu. Dari makrab ini kita belajar kesalahan-kesalahan dari makrab ini, kita belajar untuk terus memperbaiki program kerja ke depannya, bukan di divisi kaderisasi itu sendiri, tapi di semua proker yang ada di divisi di UKFH ini. Jadinya bisa dibilang berkesan karena kayak merupakan awal gitu loh, kayak kita belajar di sana untuk melanjutkan program kerja yang ada selanjutnya gitu. Dan OPEK juga lumayan berkesan karena program kerja dari kader yang bisa dibilang besar juga, dan itu acaranya itu 2 hari berturut-turut. Tapi karena kerjasama dari semua BPH BPI, kemudian dari kerjasama dari panitia juga, jadinya capeknya itu nggak terlalu berasa. Semuanya punya kesan masing-masing. Udah. Oke, momen yang berkesan mungkin di proker kita itu menurut saya itu bulan bersih, karena di sana itu kita sama-sama bersihin sekret kan, jadi kayak kumpul sama anggota sama BPH BPI untuk ngelaksanain proker itu. Jadi mungkin itu momen berkesannya kita untuk bersihin sekret itu. Kalau untuk momennya, setiap proker itu pasti ada momennya tersendiri, tapi yang mungkin yang menurut saya paling berkesan itu EBAS, karena di EBAS itu mungkin persiapannya cukup lama ya, dan juga di sini juga banyak kenangan segala macam dari suka maupun dukanya. Untuk momen-momennya berkesan sih banyak, terutama kalau lagi untuk nyiapin jualan atau apa sama teman-teman anggota, kayak nyiapin barang-barang gitu sambil cerita-cerita, masak, buat makanan, itu tuh bener-bener berkesan banget sih. Kalau dari proker sih IBAS, mungkin di situ juga saya agak nyesel karena kurang banget kontribusi di IBAS karena beberapa dan lain hal. Itu sih agak nyeselnya itu banyak nggak dapat momen-momen penting yang mungkin bisa jadi hal yang bisa dikenang buat saya di proker IBAS itu. Kalau dari saya, setiap proker itu punya momennya tersendiri, apalagi kita juga jadi PJ di divisi PDD gitu, bisa dibilang begitu. Jadi setiap proker tuh punya momen tersendiri bagi saya, dan untuk proker yang paling berkesan tentunya juga sama seperti yang dibilang Atun, saya juga bakal milih NEC gitu, karena NEC ini konsepnya dari awal tuh kita buat konsep baru gitu buat NEC ini. Jadi gimana ya, semua konsep itu kita jalanin dari benar-benar nol gitu. Dan untuk panitianya juga itu yang benar-benar saya salut di panitia NEC itu, kita ngejalanin proker itu di di bulan-bulan libur gitu. Jadinya meskipun begitu teman-teman panitia ini selalu ready gitu kalau emang ada rapat, ada apapun itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan proker NEC ini. Itu jadinya misalkan dipanggil, mereka tuh
kayak ngerelain gitu hari bulan-bulan libur mereka, apalagi di selama persiapan NDC itu full kita lakukan di bulan liburnya panitia gitu. Jadi ada sedikit rasa nggak enak dari kami juga, udah kayak gitu kita apa sih namanya ngambil hari istirahatnya mereka, apalagi itu libur emang libur panjang gitu. Itu dah juga berterima kasih buat panitia yang di NEC kemarin itu ya benar-benar aktif banget buat ngejalanin proker kita, apalagi proker itu kan konsepnya baru banget di kita buat gitu untuk tahun ini. Semoga di tahun depan banyak pembaruan ataupun gebrakan baru lagi dari teman-teman panitia untuk NEC lebih baik ke depannya. Mungkin saya tambahin dikit ya, mungkin sama seperti yang dibilang Kak Anya, emang benar di NEC ini kita jalanin di waktu libur, tapi benar-benar panitianya itu gimana ya, benar-benar aktif banget walaupun hari ya emang waktunya mereka libur, tapi mereka tetap nyempetin waktunya gitu buat datang ke sekret, kumpul yang hanya sekedar kumpul gitu sama panitia-panitia lainnya gitu. Dan di kepanitiaan NEC ini juga saya benar-benar mungkin bisa dilihat gitu ya, yang sebuah kepanitiaan yang benar-benar bisa dibilang frekuensi gitu, dimana semua panitia-panitianya itu ndak yang gimana ya, ndak yang saling canggung-canggung satu sama lain gitu, benar-benar kerasa banget gitu dekatnya gitu satu sama lainnya gitu. Mungkin kita ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngambil kepanitiaan di NEC tentunya, yang sudah mau gitu meluangkan waktu liburnya gitu buat menjalankan proker NEC ini gitu. Momen atau program kerja ya, yang pastinya momen yang paling seru itu di proker kami di eksternal sendiri, yaitu Business Talk. Di sana kan kayak lumayan program kerja yang paling besar lah di KFK, jadi kita butuh anggota yang berpotensi lah kayak gitu, apalagi habis setelah mini OPEC kan, jadi kita ketemu anggota-anggota baru di sana dan ngejalanin program kerja dengan anggota-anggota yang masih baru kenal sama organisasi, jadi di sana kayak seru banget ya menurut saya. Kalau dari saya, proker yang paling saya kenang ya bahasanya itu juga sama Business Talk, karena itu proker dari divisi eksternal sendiri. Terus kalau Business Talk ini juga proker terbesar pertama di UKFK di 2024. Jadi belum ada pengalaman sebelumnya, jadi cukup hektik di sana. Capek semua keluar di sana, jadi emosi juga semua udah keluar di sana. Jadinya kalau misalnya ditanya proker apa yang paling dikenang, mungkin itu bakal tidak mungkin terlupakan. Oke, momen paling berkesan. Sebenarnya 1 tahun itu sangat berkesan gitu. Setiap proker ada waktunya gitu, setiap orang ada tempatnya. Keren nggak? Jadi mungkin dari awal itu emang semuanya berkesan gitu. Mulai dari proker pertama kita makrab itu kan karena proker pertama banget, dan itu kita pertama banget ya di luar dari Minop ya kan, karena Minop ya itu aja gitu. Mungkin makrab karena yang pakai kepanitiaan ya, yang pertama makrab, jadi kita juga masih gimana ya, masih belum paham banget sebagai BPI untuk menempatkan diri di sana gitu. Itu mungkin sangat berkesan di sana, dan itu pun partisipasi dari teman-teman anggota juga banyak sekali. Dari DPO juga kita ucapkan terima kasih, terus dan juga dari kakak-kakak alumni yang menyempatkan hadir sambil sharing session, cerita-cerita. Itu mungkin hal yang tidak bisa diulang kembali gitu, karena kita kan cuma 1 tahun aja gitu. Terus lanjut ada BT, Business Talk, itu program kerja lokakarya pertama kita. Meskipun
kegiatannya tuh di dalam ruangan dan indoor, tapi ya untuk seukuran program kerja Lokakarya itu pastinya sangat berkesan gitu. Karena for your information, BT tahun kemarin itu saya nginep di ruang teater itu sama anggota yang lain. Jadi pastinya berkesan juga BT tahun ini. Terus lanjut ada NIC duluan ya. NIC, di NIC itu saya yakin bukan hanya sekedar dari panitia gitu. Dari saya pun ngerasa banyak banget belajarnya di sana karena kita online dan kita harus ngatur sebagaimana caranya kita supaya rangkaian acara kita lancar. Itu dari ngotak-atik segala macam itu, bahkan dari saya pun banyak belajar di sana gitu di NIC itu. Jadi pastinya tidak bakalan bisa saya lupakan gitu. Terus oprek seperti biasa 2 hari dan sangat melelahkan. Terus ketemu teman-teman yang daftar, teman-teman oprek yang baru itu so fun banget. So fun. Sangat seru sih. Terus bisa baru pertama kali juga kan wawancarain orang selain di Minop, karena di oprek masanya juga lebih banyak. Terus itu 2 hari kerja banget, kita Sabtu Minggu weekend langsung jor-joran. Itu sih berkesan sekali buat kita semua gitu, bahkan wow capeknya kerasa gitu. Terus yang terakhir apa sih Lokakarya? Ibas ya. Ibas ya begitulah, Ibas seseru itu. Kayaknya Ibas tahun ini pun bisa dibilang semua anggota tuh ngerasain hype-nya banget di Ibas ini gitu. Saya yakin semua panitia pun mau kalau ada Ibas sering-sering kali gitu di UKK, karena serunya dapet, kekeluargaannya dapet gitu. Itu sih yang paling berkesan di Ibas itu gitu. Bahkan sampai nginep 2 malam itu wow, itu seru sekali. Makan bahkan sampai pembubarannya itu seru sekali itu. Seru bermain sama angin. Ya dari saya mungkin yang paling berkesan. Intinya 1 tahun ini sangat berkesan buat kita semua, terutama saya sendiri. Setelah Demis pastinya yang paling saya rindukan itu CEO saya sendiri. Ibu nangis. Aduh, nangis. Aduh, tak mau nangis. Aku ini aduh. Ada beda enggak? Iya, saya pakai maskara. Wih, ada beda enggak? Ada hitam. Mau beda. Udah bisa. Nah, belum aja selesai. Belum selesai. Ya, alasannya karena selama 1 tahun kepengurusan ini kan saya benar-benar sama Ika terus. Sempat ngerasa nggak bisa handle proker kader waktu dia KKN, tapi Ika selalu coba luangin waktu buat follow up apa aja perkembangan yang udah saya selesaiin. Terus walaupun dia KKN tuh dia nggak pernah lupa buat reach out panitia, dia nggak ninggalin panitianya, anggotanya dia. Jadi mungkin nanti setelah demisioner yang bakal saya rinduin itu karena mungkin dia juga bakal sibuk ke depannya. Kita juga nggak ada pembahasan yang kayak sekarang bahas broker terus. Ya mungkin gitu aja. Sebenarnya bakal merindukan gitu karena kalau kita bakal ada kegiatan di luar pun nggak akan sama kayak kita di UKFK.
Kalau hal-hal yang dirindukan pasti ada ya, mungkin kegiatannya sehari-hari yang biasanya sama-sama terus tiba-tiba sendiri gitu, biasanya ada rapat terus tiba-tiba tuh nggak ada gitu. Mungkin kegiatannya sama pengurus-pengurusnya aja sih. Mungkin kalau yang bakal kangenin tuh mungkin banyak sih ya. Kayak mulai dari orang-orangnya juga, dari pengurus, dari anggota, apalagi kakak-kakak yang udah nggak bisa lanjut lagi gitu, yang udah bener-bener demis, yang udah bener-bener nggak bakal ada lagi di proker-proker UKFK sih. Mungkin nanti bakal dikangenin banget sih, kayak mungkin biasanya ada kak ini nih, biasanya ada kak ini, tapi besok udah nggak ada lagi gitu. Itu sih kalau dari orang-orangnya pasti dikangenin banget. Kalau dari kalau dari adalah apa tadi namanya? Apa ya? Hal yang dikangenin dari ya. Nah itu sih pokoknya paling dikangenin sih orang-orangnya gitu. Kalau dari prokernya mungkin tahun depan kan bakal jadi anggota lagi di KFK karena masih bisa lanjut, tapi mungkin orang-orangnya itu udah beda gitu, udah bakal nggak dapat lagi vibes yang sama itu sih. Kalau dari saya sendiri mungkin apa ya, ini kumpul bareng sama apa sih namanya, teman-teman baik itu anggota maupun teman-teman pengurus gitu. Apalagi kan besok kita yang angkatan 2021 ini udah nggak bisa lagi join di UKFK kan, udah diteruskan sama anggota-anggota yang baru. Jadi itu udah jadi takutnya nanti kita tuh jadi asing gitu. Karena kan setiap orang tuh ada masanya gitu, jadi kayak itu dah. Itu aja mungkin dari saya. Kalau dari aku gimana? Intinya kalau ditanya soal apa yang paling dirindukan, pastinya banyak bakal momen yang bakal dirindukan tentunya ya, seperti yang saya bilang tadi, tentunya kebersamaan kumpul BPI BPH gitu, terus belum yang sama anggota, terus kegiatan rapat-rapat buat ngurus proker itu juga pasti bakal jadi yang banget saya rindukan gitu. Terus juga di sini setelah saya jadi pengurus ini benar-benar juga menemukan juga yang namanya teman-teman baru yang sampai sekarang intinya bisa dekat gitu satu sama lainnya gitu. Itu semua pasti bakal jadi semua momen yang bakal dirindukan setelah demisioner ini. Itu aja sih saya. Untuk yang dirindukan ya mungkin dari anggota-anggota UKFK sendiri sih yang pasti bakalan berkesan lah kalau dari saya, karena kita jalanin program kerja itu kan dari awal tahun sampai akhir tahun lah kayak gitu. Jadi pasti banyak sekali momen-momen yang nggak bisa dilupain sama anggota, entah kita sama-sama ngejalanin program kerja, jalanin
kayak jalan-jalan sama-sama kayak gitu, pasti nggak bisa dilupain lah sama anggota gitu. Kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri mungkin yang tidak akan terlupakan ya sama pengurus juga kan. Udah 1 tahun kita sama-sama saling saling tukar ide, terus habis itu juga pasti banyak salah kata terus kan, pasti sudah tidak akan sama lagi, pasti bakal ada namanya asing. Gitu juga sama sama teman-teman anggota juga, makasih udah, apa sih, makasih udah banyak dukung kita semua, udah banyak dukung pengurus, terus sudah aktif juga, mungkin itu yang bakal kita rindukan kalau ditanya sih ya. Semoga kedepannya UKFK bisa makin terus berkembang, anggotanya makin banyak yang aktif, pengurusnya juga makin keren, dan program-program yang disediakan juga banyak yang bagus dan impactful. Ya, intinya makin keren. Dah, ayo kamu apa ya? Oke, harapan untuk UKFK semoga bisa menjadi organisasi yang lebih maju dari sekarang ini. Semoga terus bisa untuk mencetak kader-kader ke depannya. Terus semoga tetap solid. Apalagi ya? Semoga terus berkembang dan dikenal sama banyak orang. Terus semoga juga anggota-anggotanya lebih banyak yang aktif lagi. Selanjutnya. Satu lagi. Semoga UKFK bisa jadi rumah bagi pengurus maupun anggota. Lucu banget. Lepe, itu aja. Oke, untuk harapan buat UKFK ke depannya, semoga di tahun ke depannya semakin jaya, semoga pengurusnya juga semakin lebih keren dari sebelumnya. Pokoknya buat teman-teman tetap lanjut di UKFK ini buat berkembang bersama-sama. Harapan ke depannya harapan untuk UKFK ke depannya semoga internalnya lebih lebih erat, lebih akrab, dan untuk anggota-anggota yang belum aktif, ayo cari pengalaman di UKFK karena tanpa keterlibatan kalian UKFK itu bukan apa-apa. Harapan untuk UKFK ke depannya mungkin semoga UKFK ini semakin maju, semakin dikenal sama ormawa lain juga, lebih dihargai juga sama ormawa lain. Harapannya untuk UKFK ke depannya sih semoga makin bisa dikenal sama harapannya untuk UKFK ke depannya sih semoga makin bisa dikenal, makin menjadi ormawa yang diminati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Pokoknya semoga UKFK terus bisa lancar, bisa jalan, bisa makin besar. Itu sih harapan untuk kedepannya, biar makin solid juga, makin kekeluargaannya itu makin lah. Jadi untuk UKFK ke depannya siapapun besok pemimpinnya, semoga UKFK terus berkembang menjadi lebih baik, terus menjadi organisasi yang solid, baik itu dari pengurusnya, anggotanya, semua elemen yang ada di UKFK semoga tambah solid ke depannya. Kalau dari saya harapan kedepannya untuk KFK sama seperti kurang lebih sama seperti kayak KA-nya, semoga mendapatkan pemimpin baru yang
lebih bagus mungkinnya dari sebelum-sebelumnya gitu, dan juga semoga UKFK semakin berkembang, semakin banyak dikenal gitu sama mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, dan tentunya semoga juga makin solid gitu ya, makin rasa kekeluargaannya semakin semakin dah gitu, semakin dekat lah gitu satu sama lain, baik anggota, pengurus ataupun sama yang lainnya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Harapan saya untuk UKFK kedepannya pastilah kita berharap UKFK lebih maju kayak gitu, kedepannya lebih branding diri supaya lebih terkenal di mahasiswa-mahasiswi terutama di EPB ini, karena kita tahu sendiri lah dari sebelum-sebelumnya masih belum ada yang mengenal UKFK lebih dalam kayak gitu. Jadi saya harap untuk pengurusan kedepannya itu bisa membranding UKFK itu dengan sebaik mungkin. Kalau dari saya, dimanapun teman-teman, anggap aja UKFK itu rumah, gitu. Jangan dijadiin beban, jalanin aja gitu, nanti juga akan selesai. Terus untuk kepengurusan selanjutnya saya harap bakal lebih baik dari kepengurusan sebelum-sebelumnya. Saya harap juga lebih banyak bisa narik anggota baru, terus juga lebih banyak bisa kasih kesan terbaik untuk UKFK kedepannya. Udah. Harapannya buat UKFK semoga semakin berkembang lagi, semakin keren lagi, semakin semakin luas jangkauannya, semakin mengudara. Semoga bisa menghasilkan anggota-anggota yang keren-karen terus. Mari kita aminkan bersama. Amin. Oke. Kita kaderisasi 2024. Kita divisi rumah tangga. Kita divisi Danus. Kita divisi Kominfo. Kita dari divisi eksternal. Kita badan pengurus inti. Kita pamit. Dadah. Dadah.